Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Arliana ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan media dan alat peraga pada penyuluhan ya. Dari judulnya juga sudah jelas ini media atau alat peraga. Jadi media alat yang digunakan dalam penyuluhan ya. Nah, di sini kita lihat, namun sebelumnya ya, kita berdoa dulu ya. Semoga materi kali ini dapat diterima dengan baik sehingga menjadikan ilmu ini bermanfaat ya. Berdoa disilakan. Ya, berdoa selesai ya. Ya, gambar apa ini ya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari macam-macam media ya. Ya, pada tugas sebelumnya ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau gambar seperti ini ya, kita menggunakan alat peraga poster ya. Di sini menunjukkan bahwa virus itu yang saat ini berkembang adalah seperti ini seramnya ya, misalnya begitu ya. Jadi tidak mungkin kita menjabarkan virus itu adalah yang memiliki mahkota. Nah, masyarakat akan bingung ya. Virus yang sekarang ada itu memiliki mahkota seperti apa ya, kan kurang jelas ya kalau hanya disampaikan dengan kata-kata ya, sehingga di sini membutuhkan media ya. Ya, saya mengingatkan kembali ya bahwa yang pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi media atau alat peraga ya, yaitu alat yang digunakan untuk memperjelas informasi yang kita sampaikan ya. Dan di sini ya, kenapa media itu perlu dipertimbangkan? Nah, di sini menurut Edgar ya, ada kerucut pengalaman ya, di mana hanya saat seseorang menyampaikan dengan verbal saja itu masih bersifat abstrak ya. Semakin ke bawah menimbulkan pengalaman langsung, maka pengalaman itu akan menjadi lebih konkret, lebih mudah diingat oleh si pelakunya ya. Jadi di sini selain bisa dialami oleh pendengarnya langsung atau sasarannya secara langsung, bisa dikarenakan juga semakin banyak kita menggunakan panca indera ya, nah nanti akan semakin bagus informasi yang diterima oleh para pendengar ya. Jelas ya di sini. Ya, tugas pertemuan hari ini adalah membuat SAP penyuluhan sesuai dengan materi ya. Nah, tetap kita harus membuat dasar-dasar materi sesuai dengan materi yang dibagikan ya. Hamil dan bersalin, nifas dan KB, balita, bayi dan remaja, kemudian menopause dan lansia ya. Kemudian Anda membuat alat atau media peraga dalam komunikasi dan konseling ya dalam penyuluhan ini ya. Bentuknya bisa leaflet, buklet, lembar balik, poster, video, atau iklan ya. Ini Anda buat sendiri. Jadi nanti silakan dipilih mana yang bisa Anda kerjakan ya. Kemudian untuk ketentuannya adalah ada cover dan lambang UHB, kemudian nama penulis, ukuran huruf disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian bisa terbaca atau tidak pecah ya. Jadi kadang-kadang ada seorang yang mengambil sumber dari internet, kemudian mungkin di screenshot ya, kemudian dilebarkan akhirnya pecah ya. Lebih baik kita menggunakan kalimat yang kita tulis ya, agar nanti hasilnya tidak pecah. Atau memilih gambar-gambar pun ya harus sesuaikan dengan medianya ya. Jadi jangan sampai dilebarkan jadi pecah gitu, masa nanti gambarnya tidak jelas ya. Kemudian minimal 6 halaman untuk leaflet, maksudnya 6 halaman itu kan leaflet 3 lipat ya. Nah, itu. Kemudian gambar menarik sesuai dengan tema, mengarah pada penyelesaian masalah. Nah, di sini maksudnya bila remaja, tadi kan penyuluhannya tentang remaja ya, remaja. Kalau misalnya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu menyelesaikan masalah ya. Atau mungkin pada ibu hamil misalnya dengan tanda bahaya, apa yang harus dilakukan jika seorang ibu mengalami hal seperti itu ya. Ya segera datang ke tenaga kesehatan. Itu yang
mengarah ke penyelesaian masalah. Nah, materi yang dibuat media atau alat peraga yang pertama adalah anemia pada ibu hamil ya. Ini silakan ada anemia ibu hamil, tanda bahaya pada kehamilan ya. Nah, ini kemudian untuk bersalin, posisi yang nyaman dalam persalinan, nifas yaitu tanda bahaya pada ibu nifas dan tahapan perawatan payudara. Kemudian ada KB, macam-macam kontrasepsi ya. Nah, ini ada pembagian kelompoknya ya. Untuk hamil itu pada absen 1 sampai 4 ya, bersalin 5-6, nifas 7 sampai 10, KB 11 sampai 16 ya. Selanjutnya untuk balita 17-18 terkait dengan imunisasi. Kemudian menopause lansia ya, ini ada olahraga bagi lansia menopause 19 sampai 20 ya. Ya, yang pertama adalah kehamilan ya, anemia pada ibu hamil. Ya, kita ketahui bahwa ibu hamil adalah wanita yang sedang mengandung janin ya. Nah, di situ karena hasil pertemuan dari sel telur dan spermatozoa dari pria ya. Ibu hamil yang mengalami anemia yaitu keadaan di mana kadar hemoglobinnya menurun di bawah batas normal ya. Sehingga dampaknya adalah darah yang membawa oksigen ya, nah itu akan kurang ya, karena produksi sel darah merahnya juga berkurang. Ibu hamil didiagnosa anemia jika kadar hemoglobinnya kurang dari 11% ya. Ini untuk anemia pada ibu hamil. Ciri-ciri ibu hamil ya, pucat, lemah, letih, lesu, lunglai ya, nafasnya terengah-engah, nyeri dada dan kadang ada yang ikterus ya, kuning ya. Akibat anemia pada ibu hamil di sini ada banyak sekali ya. Abortus, keguguran, persalinan sebelum waktunya, persalinan lama, perdarahan setelah persalinan, shock ya, infeksi pada saat dan sesudah persalinan, lemah jantung ya, bayi baru lahir prematur, cacat bawaan, bayi kurang cadangan zat besi, dan kematian ibu dan janin ya. Jadi memang sangat penting sekali ya bahwa seorang ibu hamil itu harus memperhatikan gizi, asupan gizinya sehingga tidak menimbulkan anemia yang bisa membahayakan dirinya dan janinnya. Ya, penata laksanaan ibu hamil dengan anemia ya, yaitu pemberian suplemen zat besi sedikitnya 1 tablet ya sehari ya selama 90 hari berturut-turut selama masa kehamilan. Kemudian pemeriksaan kadar HB semua ibu hamil dilakukan pada kunjungan antenatal care pertama dan minggu ke-28 ya. Nah, apabila ditemukan ibu hamil dengan anemia, ya, tablet zat besinya dinaikkan konsumsinya 2 sampai 3 kali 1 tablet per hari dan disarankan untuk tetap minum zat besi sampai 4-6 bulan setelah persalinan ya. Nah, ini pada ibu hamil trimester 3 dengan anemia diberi zat besi dan asam folat secara IM disarankan untuk bersalin di rumah sakit ya. Nah, ini kalau pada trimester akhir sudah 9 bulan lebih ya kok mengalami anemia ya harus segera karena ini mau melahirkan. Segera diatasi anemianya ya, bisa dengan cara pemberian asam folat dan zat besi secara IM ya untuk kemudian bisa bersalin di rumah sakit ya. Nah, cara meminum tablet zat besi ya, sehari minum 1 tablet pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual ya. Ya, karena mual sekali setelah mengkonsumsinya ya. Tablet zat besi ya diminum bersamaan dengan vitamin C atau B12 ya. Misalnya dengan jeruk atau air lemon ya untuk membantu proses penyerapan ya. Karena secara
biokimianya dari zat besi nanti akan berubah menjadi Feri, ya. Kemudian Fero yang diserap dalam tubuh lebih maksimalnya bila kondisinya dalam keadaan asam, ya, lambungnya asam, ya. Kemudian jangan minum tablet Fe bersamaan dengan kopi, teh atau alkohol dan susu, ya, karena bisa mengganggu proses penyerapan. Kemudian kebutuhan gizi ibu hamil dengan anemia, ya. Nah, zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan organ reproduksi maupun pertumbuhan janin, ya. Nah, di sini kebutuhan zat besi selama kehamilan, ya, yaitu 800 mg. Di antaranya 300 mg untuk janin, ya, 500-nya untuk pertambahan eritrosit ibu, ya. Untuk ibu hamil membutuhkan 2 sampai 3 mg setiap hari, ya. Pola masyarakat Indonesia, pola makannya ini pada umumnya mengandung sumber zat besi yang rendah, ya, sehingga merupakan penghambat dari penyerapan zat gizi. Pola makan yang sehat pada ibu hamil adalah makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil harus memiliki jumlah kalori dan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat, dan air, ya. Pola makan ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan, ya. Kadang ada ibu yang kebiasaannya hanya makan mie instan, ya, atau tidak suka sayur, ya, kan sayang, ya. Kemudian kesenangan, senangnya makannya ayam, daging ayam, ya. Kemudian budaya, ya, ini kadang ibu hamil nggak boleh makan yang amis-amis, nanti darahnya bau amis. Nah, darahnya bau amis, ya. Nah, secara agama, kemudian taraf ekonomi dan kondisi alam, ya, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan ibu hamil tersebut berpengaruh terhadap status gizi ibu hamil tersebut, ya. Nah, ini yang dianjurkan oleh Menteri Kesehatan, ya. Bagi ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam yang diolah dari 4 jenis makanan pokok, ya. Beras, buah, sayur, dan daging atau penggantinya, ya. Makanan yang kita konsumsi mengandung nutrisi yang seimbang, ya, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi gitu, tapi gizi yang seimbang. Nah, ini sumber bukunya, ya. Kemudian adalah posisi, ya, posisi melahirkan, ya. Ada berbagai macam posisi yang bisa dilakukan oleh ibu saat proses melahirkan, ya. Karena di sini kita harus memperkenalkan, ya, posisi ibu saat melahirkan karena, ya, untuk kenyamanan ibu dan kelancaran dari proses persalinan, ya. Yang pertama adalah posisi terlentang atau litotomi. Nah, ini Anda bisa lihat gambarnya dideskripsikan, posisinya ibunya terlentang, kakinya diangkat, ya. Nah, atau bidan dibantu, ya, oleh suami, ya, dengan cara kedua tangan ibu merangkul lipatan paha dekat ke arah perut dengan bimbingan bidan. Atau dapat pula kedua kaki diletakkan di penopang, ya. Jadi kita bisa membantu ibu untuk memposisikan litotomi dengan cara, ya, tadi bantuan suami untuk melakukan melipat tangan ibu di antara paha dan betis, ya. Nah, itu ditarik ke belakang. Kemudian posisi lateral atau berbaring miring ke kanan atau ke kiri sesuai dengan anjuran, ya. Pada saat mulai proses persalinan, ya. Kelemahan posisi ini menyulitkan memonitor proses keluarnya kepala bayi dari dasar panggul dan ibu perlu tindakan penguntingan jalan lahir untuk bila ada yang menyulitkan. Jadi ini posisi ini bisa dilakukan sebelum kalau misalnya pembukanya sudah lengkap tetapi bayinya belum lahir, ya. Tapi kalau bayinya udah lahir sebaiknya diposisikan lagi terlentang, ya. Nah, ini karena
dari evaluasi posisi lateral ini bisa mengganggu dalam memonitor proses keluarnya kepala bayi ya. Namun di sini keuntungannya adalah mempermudah turunnya kepala ke dasar panggul, meringankan ibu saat proses mengejan, tidak kelelahan, mempersingkat proses persalinan dan memperlancar sirkulasi peredaran darah ibu ke plasenta sehingga ya suplai oksigen ke bayi lebih maksimal. Tuh ya. Ada juga posisi jongkok ya. Posisi jongkok ini kelebihannya memanfaatkan secara maksimal gaya gravitasi ya. Daya tarik bumi ya, dimana secara perlahan bayi akan lebih mudah turun ke dasar panggul mengikuti bentuk rongga panggul seiring dengan upaya mengejan ya. Jadi ibunya jongkok sambil mengejan. Pada posisi jongkok, bayi lebih lancar melewati pintu panggul ya. Namun ini biasanya kalau misalnya udah kepala bayi udah mau lahir, ibunya diterlentangkan untuk melanjutkan proses persalinannya melahirkan bayi ya. Kalau dengan posisi jongkok seperti ini ya, bidan juga akan mengalami kesulitan untuk melahirkan bayinya. Kemudian posisi setengah duduk atau semi volar ya. Di sini posisi yang sering diambil untuk pertolongan persalinan, di mana posisi ibu hamil tidur terlentang dengan bantal mengganjal di punggung, ya, dan atau bisa dipangku oleh suami, ya. Jadi suaminya posisinya di belakang, ya. Kemudian duduk, ya, suaminya di belakang dan punggungnya itu diangkat ya, di pangkuan suami ya, sehingga posisinya akan terlihat setengah duduk. Ya, posisi ini selain aman untuk pemantauan proses penurunnya kepala janin, juga memberikan kesempatan ya si ibu itu memperoleh dukungan mental ya dari kehadiran suaminya. Ya, selanjutnya ada tanda bahaya ibu nifas ya, yaitu nifas adalah dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil ya. Masa nifas atau masa puerperium mulai setelah partus selesai dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu atau sekitar 42 hari ya. Ini ada pedoman bukunya, silakan nanti boleh dibaca-baca sebagai referensi ya. Tanda bahaya pada ibu nifas ya, yang pertama adalah perdarahan pasca persalinan ya. Nah, jadi setelah 6 jam atau setelah 2 jam persalinan, ibu itu harus tetap dipantau ya, bagaimana TTV-nya, kemudian pengeluaran pervaginannya dan kontraksi, karena seringkali atau kadang-kadang muncul ya kontraksinya lembek, kemudian keluar perdarahan atau ini si ibunya akan merasa lemas ya, lemas sehingga perlu penanganan, dan ini merupakan tanda bahaya ya, jadi harus dipantau. Kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir, ini biasanya setelah pulang dari klinik ibunya kadang ada budaya yang disuruh tidak mandi ya, jadi kan membuat personal hygiene-nya terganggu, atau mungkin ada infeksi karena jahitan luka di perineum ya tidak dirawat dengan baik sehingga muncul bau yang tidak sedap dari jalan lahir, ataupun ya kalau tidak dari perineum, dari uterusnya pengeluarannya bau, ternyata ada infeksi pada rahim ya, mungkin pada saat proses persalinan kurang higienis ya, kurang bersih dalam penanganan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Kemudian bengkak di wajah, tangan dan kaki, dan sakit kepala yang hebat atau bahkan kejang ya. Kemudian demam lebih dari 2 hari ya, ini disebut dengan infeksi nifas ya. Kemudian payudara bengkak, memerah disertai rasa sakit ya. Di sini
biasanya terjadi bendungan ASI ya, karena ASInya sudah mulai keluar tetapi si ibu itu belum bisa menyusui atau si bayinya sedang beradaptasi ya. Jadi di sini ibunya merasa payudaranya bengkak. Nah, kadang-kadang terlihat warnanya merah itu mengkilap. Nah, disertai dengan rasa sakit. Itu udah namanya infeksi pada payudara ya. Kemudian gangguan psikologis ya. Postpartum blues, depresi postpartum, dan psikosis. Ini juga tanda bahaya. Kadang ada ibu setelah pulang dari klinik ya, seringnya murung, nangis, merasa tidak mampu mengasuh bayinya ya, merasa benci pada bayinya. Nah, ini adalah gangguan-gangguan psikologis ya yang harus segera diatasi ya. Nah, itu adalah tanda bahaya pada ibu nifas. Kemudian ada keluarga berencana ya. Di sini keluarga berencana diterapkan untuk mengukur jumlah anak atau memberikan jarak kelahiran anak yang diinginkan ya. Nah, di sini atau juga untuk menunda kehamilan ya. Ada bentuknya macam-macam ya, seperti yang sudah pernah kita bahas, ada hormonal, non hormonal, sederhana, AKDR, dan mantap ya. Kontrasepsi tetap ya, itu mantap. Nah, kemudian pada bayi baru lahir ya, di sini ada imunisasi. Jadi nanti silakan membuat alat peraga terkait dengan imunisasi ya. Ada yang harus ditekankan ya, yaitu manfaat dari imunisasi itu apa ya. Di situ kita gambarkan seperti apa sih imunisasi itu, manfaatnya apa untuk bayinya ya. Kemudian penjadwalan dari imunisasinya ya juga harus diperhatikan. Nah, ini sebagai referensi saja ya untuk dibuat tugas, nanti bisa dikembangkan juga ya seperti yang sebelumnya. Nah, masalah-masalah atau keluhan pada menopause ya, badan terasa panas, berkeringat, hot flashes ya. Kemudian rasa tidak nyaman pada jantung, masalah tidur, rasa tidak nyaman pada persendian dan otot. Nah, ini masalah-masalah yang dihadapi. Ada juga keluhan psikologis ya, kadang-kadang merasa tertekan ya, sedih, mudah menangis, tidak bergairah, lesu, moodnya berubah. Ini juga karena hormon ya. Kemudian mudah marah, rasa resah, kelelahan fisik dan mental ya, menurunnya kinerja secara umum, biasanya beraktivitas. Sekarang udah menopause kadang banyak keluhan sehingga aktivitasnya kurang ya. Kemudian berkurangnya daya ingat, menurunnya konsentrasi, mudah lupa, dan pikun ya. Ya, untuk selanjutnya adalah membuat tugas ya. Silahkan Anda membuat tugas sesuai dengan pembagian materi, yaitu membuat alat atau media ya yang digunakan dalam penyuluhan ya. Namun sebelumnya harus dilampirkan dengan SAP-nya ya. Nanti terbagi menjadi 2 file juga boleh ya, yang satu file SAP, yang satu file tentang medianya ya. Medianya macam-macam, ada leaflet, ada booklet, dan sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Nah, silahkan nanti dimasukkan ke dalam kantong tugas yang ada di Skalsa, dan bila ada hal yang kurang jelas, kita bisa lakukan diskusi ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.